Halo teman-teman, perkenalkan, saya Maximus Vidianto Yesus dari kelas keperawatan 2021E dengan NPM 21201247. Saya merupakan mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Santu Palos Ruteng. Jadi, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan bencana. Kami di sini ditugaskan untuk melakukan sebuah edukasi kesehatan. Tetapi penyakit yang kami ambil adalah penyakit yang muncul setelah suatu bencana itu terjadi. Beberapa penyakit yang mungkin akan muncul setelah bencana adalah ada ispa, diare, dan penyakit kulit, serta penyakit lainnya. Tetapi teman-teman, di sini saya tertarik untuk membahas terkait penyakit diare. Oke baik teman-teman, langsung kepada pemaparan materi. Yang pertama, definisi dari diare. Diare merupakan penyakit yang ditandai dengan frekuensi buang air besar lebih sering atau lebih dari 3 kali per hari dengan konsistensi lembek atau cair bahkan berupa air saja. Tanda-tanda dari diare adalah berak cair atau lembek, bisa disertai dengan muntah, terjadinya penurunan nafsu makan, kehilangan cairan tubuh atau dehidrasi, tubuh terasa lemas. Penyebab dari diare itu sendiri adalah infeksi virus, bakteri, parasit, bisa juga dipengaruhi oleh makanan dan efek samping penggunaan obat. Tetapi teman-teman, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya diare pada saat setelah bencana itu terjadi. Yang pertama, karena kualitas air yang buruk. Banjir atau kerusakan sanitasi menyebabkan air terkontaminasi oleh kotoran hewan maupun manusia. Dan air yang tergenang tersebut membuat bakteri penyebab diare berkembang lebih cepat, seperti E. coli dan Salmonella. Yang kedua, makanan dan minuman yang terkontaminasi. Penanganan makanan yang tidak bersih dalam kondisi darurat ini seringkali terjadi. Nah, hal ini membuat kesulitan dalam menjaga kebersihan makanan, serta tempat untuk menyimpan makanan pun jarang terjaga kebersihannya, sehingga ada kemungkinan untuk terkontaminasi dengan bakteri. Dan yang ketiga teman-teman, ada sanitasi yang buruk. Nah, setelah bencana itu terjadi, akses ke toilet yang bersih seringkali terbatas, sehingga bisa saja terjadi pembuangan tinja di sembarang tempat atau secara tidak sehat. Nah, yang keempat, ada kebersihan pribadi yang kurang. Misalnya, tidak mencuci tangan sebelum makan dan setelah buang air besar. Nah, hal ini teman-teman dikarenakan kurangnya fasilitas penyediaan air bersih, sehingga membuat seorang kesulitan untuk melakukan kebersihan diri. Dan yang kelima, ada sistem imun tubuh yang lemah. Setelah bencana itu terjadi, teman-teman, kemungkinan untuk memperoleh nutrisi itu sangat kurang. Sekalipun memperoleh nutrisi tersebut, kemungkinan itu tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jika masalah ini berlangsung lama, maka akan terjadi kekurangan nutrisi. Karena kekurangan nutrisi tersebut, sistem imun tubuh kita juga ikut lemah. Nah, sistem imun tubuh yang lemah membuat tubuh kita lebih rentan terhadap infeksi bakteri, khususnya bakteri penyebab diare tadi, ada E. coli dan Salmonella. Berikutnya teman-teman, ada klasifikasi dari diare. Diare dapat dibedakan menjadi dua, ada diare kronis dan diare akut. Diare akut berlangsung kurang dari 14 hari, dan diare kronis itu teman-teman berlangsung lebih dari 14 hari. Bahaya dari diare ada kehilangan cairan dan elektrolit yang berlebih, yang membuat seorang terasa lemas dan tidak bertenaga. Jika masalah kehilangan cairan ini berlangsung lama dan tidak ditangani dengan cepat, orang tersebut bisa saja sampai pada kematian. Nah, masalah kematian ini pun bisa saja terjadi pada siapapun, baik anak-anak maupun orang tua. Berikutnya teman-teman, bagaimana cara kita untuk mencegah diare tersebut? Nah, yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan, dan yang kedua, meningkatkan kebersihan diri seperti mencuci tangan sebelum makan dan setelah buang air besar. Gunakan jamban yang sehat untuk buang air besar dan buang air kecil. Nah, berikutnya cara mengatasi masalah diare. Yang pertama, untuk bayi diupayakan untuk tetap memberikan ASI lebih sering dari biasanya. Dan untuk bayi yang berusia lebih dari 6 bulan, perlu ditambahkan makanan pendamping ASI. Yang kedua, banyak mengkonsumsi
air putih untuk mengganti cairan yang hilang. Yang ketiga, memberikan oralit jika tersedia atau bisa dibuat sendiri dengan cara sediakan 1 gelas air matang atau setara dengan 200 ml, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Aduk hingga larut. Nah, jika masalah diare teman-teman belum teratasi, maka perlu dikonsultasi dengan petugas kesehatan agar segera mendapat pelayanan yang tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.